Kali ini akan membahas tentang cara berternak ayam kampung yang sangat menguntungkan. Jadi perlu kalian ketahui, kelebihan berternak ayam kampung lebih menguntungkan ketimbang ayam negeri. Karena peminat dari ayam kampung memang kita akui tidak sebanyak ayam negeri. Begitu pula dengan jumlah peternaknya. Namun konsumen dari ayam kampung masih terbilang sangat banyak dan mudah ditemui. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya penjual kuliner yang khusus menjajakan santapan dari ayam kampung. Nah, kemudian masalah persaingan, memang ini tidak ketat. Jadi ayam kampung ataupun berternak ayam kampung persaingannya sama sekali tidak ketat, tidak seketat ayam negeri. Tentu bagi orang yang memiliki watak pebisnis, hal tersebut tentu menjadi celah bisnis yang menggiurkan. Pasalnya, tingkat persaingan dalam bisnis ayam kampung tidak seketat ayam negeri. Namun, prospek keuntungannya cukup lebar sehingga resiko kegagalannya dapat ditekan. Kemudian masalah harga jual juga cukup tinggi. Ayam kampung kita akui harga jualnya lebih tinggi daripada ayam negeri. Selain itu, bisnis ini juga memiliki kelebihan berupa harga jual yang cenderung lebih mahal dibandingkan ayam negeri. Jumlah peminatnya yang lebih sedikit ketimbang ayam negeri membuat harga ayam kampung menjadi lebih tinggi. Hal ini tentu membuat perbandingan keuntungan bisnis ayam kampung dengan ayam negeri setara meski persaingan terasa lebih longgar. Kemudian masalah pemeliharaannya yang cukup mudah. Tak hanya itu, proses pemeliharaannya juga cukup tidak seribet dan sesulit ayam negeri. Tidak adanya penggunaan bahan kimia seperti yang dilakukan peternak ayam negeri membuat ayam kampung memiliki kondisi kesehatan yang lebih terjaga dan alami. Alhasil, banyak orang yang lebih gemar mengkonsumsi ayam kampung karena tidak adanya penggunaan bahan kimia untuk membantu perkembangan tubuh ataupun dagingnya. Ayam kampung juga mudah untuk dipelihara karena daya tahan tubuhnya yang lebih kuat dan dapat hidup bebas di alam liar tanpa perhatian khusus selayaknya ayam negeri. Pemberian makan berupa biji-bijian serta vitamin sudah cukup agar ayam kampung dapat tumbuh dengan semestinya. Jadi peternak tidak perlu mengeluarkan usaha ekstra untuk menjaga ayam kampung peliharaannya agar tetap sehat. Kemudian masalah gizi. Ayam kampung ini bergizi sangat tinggi. Kelebihan yang terakhir adalah banyak yang percaya jika unggas jenis ini memiliki kandungan gizi yang lebih baik dibandingkan ayam negeri. Kuliner dari ayam kampung juga banyak diminati karena memiliki cita rasa yang lebih khas dan kuat. Penyebabnya tak lain karena tidak adanya penggunaan zat kimia pada proses pengembangan ayam kampung. Memakan daging ayam kampung dapat memberikan kandungan protein, vitamin, lemak, dan fosfor yang amat penting di tubuh kita. Jadi dengan menggunakan ataupun geliat tersebut, penikmat makanan berbahan dasar ayam kampung akan semakin banyak nantinya. Bisnis ini pun akan menjadi ladang rezeki yang jauh lebih menguntungkan. Kemudian masalah strategi ataupun awal berbisnis ayam kampung tentu sama halnya dengan membuka bisnis di bidang lainnya. Bisnis ayam kampung juga memerlukan modal yang harus disiapkan. Namun tak perlu takut, modal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis ini terbilang tidak besar ketimbang membuka bisnis kebanyakan. Untuk bisa balik modalnya pun cukup cepat tergantung dari strategi memulainya. Kemudian, cara membudidayakan yang benar. Jadi karena memiliki daya tahan tubuh yang kuat, cara budidaya ayam kampung pun tentu jauh lebih gampang ketimbang ayam negeri. Jadi secara umum ada dua cara budidaya ayam kampung yang sering dilakukan.
yaitu dengan cara konvensional dan semi-intensif. Keduanya tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk masalah konvensional, untuk yang cara konvensional, peternak dapat melepaskan ayam kampung secara bebas di tempat tertentu. Sebagai contoh, cara konvensional merawat ayam kampung ini dapat dilakukan di lapangan terbuka yang telah diberi batas. Ayam dapat dilepaskan di lapangan tersebut saat pagi hari dan baru dimasukkan ke kandang kembali di sore hari. Kelebihan lain dari cara beternak ini adalah ayam perlu diberi makan hanya cukup 2 kali sehari dengan cara menaburnya, karena ayam dapat mencari sendiri makanannya. Namun cara konvensional ini kebanyakan hanya bisa dilakukan di wilayah pedesaan dengan halaman yang luas. Jadi jika memungkinkan Anda untuk menggunakan cara konvensional ini untuk memelihara ayam kampung, Anda harus punya lahan yang luas, khususnya yang di pedesaan. Terus masalah kedua yaitu semi-intensif. Sedangkan untuk cara semi-intensif, ukuran lahan yang dibutuhkan tidak seluas cara yang pertama. Cara beternak yang kedua ini dapat memperkecil potensi ayam hilang ataupun pergi terlalu jauh. Namun pagar pembatas dalam lahan ayam dengan cara ini harus dibuat kokoh dan kuat agar tidak mudah rusak ataupun jebol. Selain itu, karena ayam tidak dapat bebas bergerak, peternak harus rutin memantau kondisi kesehatan ayam agar tidak mudah sakit. Jadi dengan mengetahui perbedaan kedua cara merawat ayam kampung tersebut, peternak bisa memilih yang paling cocok dengan kondisi lahan yang dimilikinya. Nah, kemudian tips memelihara ayam kampung agar menghasilkan cuan ataupun duit yang berlimpah. Memang setiap bisnis akan dapat berjalan dengan lancar jika pegiatnya kreatif dan menjalaninya dengan serius. Hal tersebut juga terjadi saat Anda menekuni bisnis budidaya ayam kampung ini. Nah, ada beberapa tips menarik supaya bisnis ayam kampung dapat menghasilkan cuan yang berlimpah. Pertama yaitu masalah bibit ayam kampung yang super. Tips yang pertama adalah pilih bibit ayam berupa ayam kampung yang super. Pemilihan bibit super ini memiliki pengaruh yang cukup besar pada perkembangan bisnis, karena memiliki masa panen kurang dari 2 bulan dan resiko kematian kurang 2% saja. Jadi modal membuka bisnis akan segera tergantikan saat menggunakan ayam kampung yang super ini. Kemudian masalah kedua yaitu pahami segmen pasar. Untuk tips yang kedua, pebisnis harus memahami dengan betul segmen pasar dari penjual ayam kampung ini. Kebanyakan pembeli dari ayam kampung ini selain dari penjual di pasar adalah dari restoran ataupun rumah makan. Oleh karena itu, jangan tutup kesempatan bisnis berkembang dengan hanya mencari pelanggan dari distributor saja. Terus juga tentukan media promosi yang tepat. Tips yang terakhir sama halnya dengan bisnis lainnya, yaitu media promosi juga ikut andil penting agar bisnis dapat berjalan lancar. Pebisnis dapat menggunakan media sosial agar bisa memasarkan bisnis dan menunjukkan testimoni dari pembeli yang sudah ada. Pastinya buat bisnis ayam kampung yang tengah dirilis ini bisa menarik dan membuat calon konsumen tidak ragu untuk membeli produk Anda. Jadi asalkan ada niat, bisnis pasti dapat berjalan lancar. Tidak ada yang tahu bisnis akan berjalan dan menghasilkan untung berlimpah atau tidak jika tidak memulainya terlebih dahulu. Setiap masalah dalam berbisnis juga pasti ada jalan keluarnya yang terbaik. Untuk itu, asalkan ada niat, jalankan dulu bisnis yang ingin dimiliki dan cara-cara kreatif agar bisa menjalankan dengan baik hingga menghasilkan cuan yang cukup banyak. Itulah tips cara berternak ayam kampung yang baik.